Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya ingin berbagi salah satu studi kasus menarik yang saya angkat dari UMKM lokal bernama Kicau Kopi Keliling yang beroperasi di Kota Depok. Di era digital saat ini, bisnis tidak cukup hanya mengandalkan insting. Data, meskipun sederhana, bisa menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan strategis. Kicau Kopi merupakan bisnis kopi keliling dengan model gerobak dan pemesanan secara online melalui WhatsApp serta Instagram. Mereka menjual berbagai jenis kopi, tapi produk unggulannya adalah kopi susu gula aren dan kopi literan. Sistem penjualannya cukup sederhana, tapi bisa kita observasi secara langsung dan dianalisis untuk mendukung keputusan bisnis. Untuk target pasarnya sendiri itu kopi ini disukai oleh mahasiswa, pekerja, dan warga lokal usia 18 sampai 35 tahun. Saluran pemasarannya melalui Instagram @kicau.kopi, WhatsApp, dan GoFood. Selama periode observasi, saya mencatat beberapa jenis data sederhana seperti tabel di atas. Ini semua adalah data operasional yang bisa kita kumpulkan tanpa alat khusus. Cukup dengan observasi dan log transaksi. Selama 1 bulan saya memperoleh data rata-rata penjualan harian, yaitu 25 sampai 40 cup per hari. Ini akan naik saat weekend. Produk paling laku adalah kopi susu gula aren. Ini 55% dari total penjualan. Jumlah pengunjung itu 1.200 followers, 300 akun terjangkau per posting. Interaksi media sosial rata-rata 40 like atau posting, 3-5 komen, dan 10 klik DM. Waktu transaksi tertinggi dari jam 10 sampai jam 12 dan 16 sampai 18.00 waktu Indonesia Barat. Pesanan GoFood terbanyak pada hari Jumat dan Sabtu. Tingkat pembelian ulang 35% dari pelanggan yang pernah membeli kembali dalam 2 minggu. Analisis data. Dari data yang terkumpul, saya menemukan beberapa tren menarik. Jam sibuk menunjukkan kebiasaan ngopi pagi dan sore atau pre-post aktivitas. Jumlah interaksi Instagram tergolong tinggi, tetapi tidak diikuti dengan konversi pesanan secara signifikan. Penjualan naik signifikan di akhir pekan dan pada jam istirahat. Masalah yang muncul, beberapa masalah potensial yang saya identifikasi yaitu produk favorit hanya satu, tidak ada diversifikasi yang signifikan. Aktivitas media sosial belum dimaksimalkan untuk mendorong transaksi secara langsung. Peluang berdasarkan data, namun justru dari masalah yang ada kita bisa melihat peluang, yaitu menu kopi favorit bisa dikembangkan jadi paket bundling atau kopi plus cemilan atau minuman non kopi. Interaksi IG dapat diubah jadi konversi penjualan dengan fitur link order atau flash sale. Akhir pekan bisa menjadi momentum strategi pre-order atau varian spesial. Berdasarkan analisis tersebut, rekomendasi strategis berbasis bisnis intelijen sederhana yang bisa dijalankan oleh Kicau Kopi. Strategi promosi digital, yaitu menggunakan Instagram, Reels, dan Story Poll untuk menarik perhatian Gen Z. Jalankan happy hour promo jam 9 sampai jam 11 untuk mendorong repeat order. Manfaatkan data hari paling ramai untuk
ad hoc promo di Jumat dan Sabtu. Kedua, manajemen produk dan stok. Tambahkan varian rasa baru untuk menghindari ketergantungan menu utama. Sediakan stok kopi literan lebih banyak di akhir pekan dan tanggal gajian. Monitoring dan evaluasi. Gunakan Google Sheet sederhana untuk mencatat jam atau jumlah penjualan harian. Analisis mingguan bisa dilakukan untuk melihat tren naik atau turunnya penjualan. Inovasi dan engagement. Buat program kopi gratis untuk ulasan, kirim kopi gratis untuk pelanggan yang mau review jujur di Instagram, tawarkan diskon kecil bagi pelanggan yang share IG story saat beli kopi. Kesimpulan, data tidak harus besar untuk berdampak. Bahkan data penjualan harian dan pola jam ramai sudah bisa memberikan insight yang sangat berguna. Dengan pendekatan bisnis intelligence sederhana, UMKM seperti Kicau Kopi bisa meningkatkan efisiensi, memperluas pasar, dan membuat keputusan berbasis bukti. Bisnis yang hebat bukan hanya yang bekerja keras, tapi yang mampu membaca data sekecil apapun untuk melangkah cerdas, karena intuisi akan menuntun, tapi data akan membuktikan. Terima kasih sudah menyimak. Kalau kamu suka studi kasus seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-temanmu yang sedang mengembangkan bisnis juga. Sampai jumpa di video berikutnya.